warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 10-1 siswa-siswi SMA Negeri 1 Simpang Titip akan mempraktekkan tentang ikatan polar dan non-polar. Saya Mahendri. Saya Azizi. Saya Fena Fariska. Saya Kamila Hayati. Saya Paulenza. Saya Yordan. Saya Adi Chandra. Oke. Adapun alat dan bahan yang kami perlukan adalah sendok, gelas kimia, gula, garam, deterjen, soda, cuka, bensin, minyak, dan air. Baiklah, saya akan membuktikan bahwa bensin adalah senyawa polar atau non-polar. Pasti. Pertama, masukkan air ke gelas kimia secukupnya. Lalu, masukkan bensin. Lalu tadi Kita aduk. Ternyata bensin dan air tidak menyatu. Inilah disebut senyawa non-polar. Oke. Baiklah, saya akan mempraktekkan apakah minyak senyawa polar atau non-polar. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam gelas kimia secukupnya. Lalu kita masukkan minyak ke dalam air gelas kimia. Lalu kita aduk. Lihat, ternyata minyak dan air tidak menyatu, maka ini disebut dengan senyawa non-polar. Hai. Baiklah, saya akan memperhatikan apakah gula merupakan senyawa non-polar atau polar. Pertama-tama masukkan air ke dalam gelas kimia. Setelah itu, masukkan gula ke dalam gelas kimia. Baru diaduk. Ya, reaksi apa yang terjadi? Air dan gula menyatu. Ini disebut dengan senyawa polar. Mulai. Baiklah, saya akan mempraktekkan apakah deterjen merupakan senyawa polar atau non-polar. Pertama-tama, masukkan air ke dalam gelas kimia secukupnya. Kemudian, campurkan deterjen dengan air yang ada di gelas kimia tadi. Campurkan secukupnya. Lalu kita aduk. Lihat apa reaksinya. Air dan deterjen bercampur. Ini merupakan senyawa polar. 3. Baiklah, saya akan memperhatikan apakah garam termasuk senyawa non-polar atau polar. Pertama-tama, masukkan air ke dalam gelas kimia secukupnya. Kemudian, masukkan garam. Lalu diaduk. Lihat, ternyata garam tadi larut dalam air dan ini disebut dengan senyawa polar. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempraktekkan apakah soda termasuk senyawa polar atau non-polar. Pertama-tama, kita masukkan air ke dalam gelas kimia. Kemudian, masukkan soda. Lalu kita aduk. Nah, soda dan air ternyata menyatu. Inilah disebut dengan senyawa polar. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempraktekkan apakah cuka termasuk senyawa polar atau non-polar.
Pertama-tama, saya akan menuangkan air ke dalam gelas kimia secukupnya. Kemudian menuangkan cuka secukupnya. Lalu diaduk. Lihat apa reaksinya. Air dan cuka tadi menyatu. Ini disebut dengan senyawa polar. Terima kasih. 3 action. Baiklah, kesimpulan dari praktikum kami ini adalah senyawa polar adalah senyawa yang bercirikan jika dicampurkan dengan air atau larutan lainnya, senyawa itu tidak dapat tercampur. Sedangkan senyawa non-polar adalah senyawa yang bercirikan jika dicampurkan dengan air dan larutan lainnya, senyawa tersebut tidak akan tercampur. Terima kasih. 3. Baiklah, mungkin hanya itu praktikum dari kami. Jika ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.